Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham. Seperti biasa, di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Selasa, 16 Februari 2021, IHSG masih tetap naik di banyaknya spekulasi bahwa dia akan head and shoulder ya. Ternyata ya IHSG tetap naik, nanti bakal kita analisa. Terus juga ada saham yang akan kita analisa hari ini yang cukup menarik juga. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa dimanfaatkan orang lain. Terus juga support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti ya buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena analisa teknikal ini harian, jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk jadikan referensi lah untuk analisa teman-teman. Tapi selalu saya tekankan, putuskan membeli suatu saham itu atas dasar analisa teman-teman sendiri gitu. Silahkan bisa menggunakan referensi saya, referensi orang lain, analis lain, dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman mau membeli saham itu harus pakai analisa saya sendiri agar tidak buntung, kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dulu. Hari ini closingnya bagus menurut saya, bagus. Dia IHSG plus 0,35% atau 22 poin. Candlenya juga hijau walaupun kecil ya. Dia udah nge-break resistennya. Ini kan resisten ya sebelumnya. High-nya 6286. Hari ini closingnya di 6292. Ini belum 6300 ya. Closingnya ada di atas 6286, artinya resisten yang sini. Coba kita cek perkecil candlenya, siapa tahu bisa menemukan sesuatu ya. Ini saya coba pakai 1 jam. Ini resistennya kan di sini ya, sekitar 6286. Hari ini dia udah konsolidasi di situ, tapi time frame 1 jam ya. Tuh, yang pasti dia closingnya udah di atas 6286, artinya resistennya terdekat ini udah ke break, dia udah membentuk higher high. Harapannya lanjut naik lah ya. Itu, tapi dia juga masih kepentok resisten juga di 6300. Ini bisa dilihat juga hari ini dia sempat berada di atas 6300 tapi akhirnya turun lagi. Mungkin karena awal pembukaan ya, karena biasanya kalau pembukaan tuh kan langsung terbang tinggi gitu, karena ya orang-orang yang semalam pada pengen beli akhirnya terbuka terus semuanya pada beli di saat itu juga gitu. Tapi kalau waktu turun ya sama aja, orang yang pengen jual di saat itu juga. Jadi sebenarnya kalau di 15 menit awal tuh kurang stabil sih, belum bisa merepresentasikan pasar. Alangkah lebih baik lihat pasar tuh kalau udah sekitar 15 menitan, 30 menitan gitu. Setidaknya udah ada satu candle 15 menit, 30 menit itu baru dilihat pasarnya kayak gimana hari ini, apakah oke. Kira-kira seperti itu. Overall tapi masih oke menurut saya di candlesticknya ya. Dia berhasil closing di atas 6286 dan sekarang ini jadi support. 6286 ini jadi support karena dia ada di 6292 ya. Terus resistennya deket juga 6300. Ini apa ya, penentuan arah sih, dia bakal nge-break yang atas atau kembali ke bawah. Indikator masih mengarah ke atas dari RSI atau stokastik ya, dan mau masuk area oversold ya, semoga masih aman sih. Tuh, dilihat dari moving average juga udah tertata rapi. Volumenya masih berkurang dibanding kemarin waktu rame-ramenya rally itu ya. Sekarang udah mulai berkurang. Terus dari MACD-nya dia juga udah golden cross beberapa hari yang lalu. Ini IHSG, histogramnya juga masih naik. Terus dari foreign flow, nah hari ini asing masih keluar. Jadi hari ini asing net sell sekitar 378 miliar. Beberapa hari ini asing pada keluar sih ya, dan memang saham-saham yang jawara akhir-akhir ini saham-saham yang bandarnya bukan asing kayak Teens, itu nanti bakal kita bahas juga. Nah, hari ini net sell terbesarnya pertama ada di CBP, itu dia emang baru distribusi asing ya. Habis itu Bank Mandiri, terus setelah itu Astra juga kemarin distribusi besar dan hari ini masih distribusi juga. Setelah itu ada BRI setelah beberapa hari diakumulasi hari ini didistribusi. Terus untuk net buy terbesar, nah ini gantian BCA ya. BCA net buy terbesar 82 miliar setelah beberapa hari kemarin di asingnya net sell, tapi hari ini asingnya net buy.
Terus BNI mulai dibeli asing juga sama Unilever. Unilever ini juga cukup menarik nih di consumer goods. Tuh. Ya kesimpulannya menurut saya supportnya sekarang ada di 6286. Ini karena udah nge-break ini ya. Kan resisten kalau udah di break bakal jadi support. Tapi resisten terdekatnya dari 6300. Ya dia posisinya kecil sih ini. Dia harus menentukan arah mau ke atas atau ke bawah. Semoga aja nge-break ke 6300 karena itu awal mulanya dia downtrend ya. Ini sekitar sini kan dia awal mulanya downtrend. Yang downtrend jangka pendeknya ini. Tuh kalau bisa di atas 6300 menurut saya IHSG dah kembali aman sih dah. Dan potensi terbentuknya head and shoulder itu semakin mengecil. Tapi kalau misalkan bisa nge-break, nah bisa dilihat aja nanti support terdekatnya ada di 6180. Kayak kemarin ya 6200 sampai 6150 area itu. Nah ini yang gap ini. Terus setelah itu ada di 6000 ini downtrend channel dulu. Terus 6000 dan 5800. Tapi overall masih oke, cuman ya karena memang dia belum konfirmasi uptrend, alangkah lebih baik kalau metode yang dilakukan sekarang fast trade dulu. Misalkan teman-teman beli pagi dapat 3-5% bisa jual. Nanti kalau misalkan IHSG udah kembali normal, teman-teman bisa mulai kembali swing trading. Nah, saham yang akan kita analisa hari ini adalah Timah ya. Ini saham sejuta umat juga. Fluktuasinya nyenengin. Hari ini dia naik 10%, angka yang besar. Dan bahkan udah mau kembali ke dari ambrolnya dia ya. Ini dia naik 10% atau 230 poin. Disertai dengan volume yang sangat besar sih dibanding kemarin ya. Terus juga ada akumulasi dari broker CC. Tuh. Artinya kenaikan ini bagus ya, direspek. Terus juga MACD-nya sudah golden cross hari ini. Karena ditarik ke atas ya, akhirnya MACD-nya golden cross. Overall aman dan dia masih sangat bagus sih. Nah ini kalau dilihat dari teknikalnya juga dia udah nge-break downtrend channelnya kemarin ini. Ini kan bisa dilihat kayak bullish penan ya. Nah, misalkan kayak gini atau mau kayak gini. Nah itu, yang pasti dia udah nge-break atas lah, bukan nge-break bawah. Ini mungkin lebih ke penan ya. Dia naik, terus penan, membentuk penan, terus akhirnya breakout. Hari ini udah breakout, dan kalau misalkan dicek di candle 4 jamnya, bahkan dia udah retest juga. Nah ini, dia udah nge-break, terus udah nge-retest sampai ke garis hijau. Ini kan downtrendnya dia ya. Artinya ini udah lebih sehat. Bahkan bagus lagi kalau dia udah di-break lagi, dan di-retest lagi, itu lebih aman. Jadi kalau misalkan besok nge-break 2350 ya, terus nge-retest 2350, itu bakalan sangat sehat sih. Cuman yang pasti untuk hari ini dia udah nge-break dan udah retest juga. Tapi kayak masih candle 4 jam, belum candle daily ya. Ya yang pasti aman lah, itu udah bagus. Tuh. Untuk support terdekatnya sebenarnya ada di area 2300 ya, sekitar sinilah. Ini supportnya dia ada di sekitar 2300 sampai 2250, itu support terdekatnya 2300 sampai 2050. Terus target kalau menurut saya bisa ke sini dulu ya, sekitar 2480 dulu ke high-nya ini. Oh, ini dulu mungkin ke 2400 ya high-nya ini, resisten terdekat 2400. Nanti kalau misalkan breakout bisa ke 2480 dan lanjut ke 2540. Jadi untuk supportnya tadi ada di sekitar 2300 sampai 2250 untuk resisten. Targetnya paling jauh ada di 2530. Nah, kalau misalkan 2530 breakout itu bakal ngelanjutin uptrendnya dia sih. Dan kalau dari patternnya ini yang broadening ini, warna merah ini kan targetnya dia ada di sekitar sini, 2860. Dan apakah bisa tercapai? Menurut saya masih sangat mampu sih. Nanti saya tambahin alasannya. Tapi sebelumnya ada resisten kuat juga di 2630. Nih. Nah, ini kan harga ini ya, dia di 2630. Itu bakal jadi resisten juga. Mungkin nanti skenario-nya kalau misalkan ini udah ke-break semua, kalau misalkan TINS ini lanjut uptrend ya, dia nge-break semua resisten ini, terus bakal nge-break 2630, terus retest dulu.
Itu bakalan oke lah kalau teman-teman mau entry, tapi ya tinggal targetnya tinggal dikit doang kalau dari patternnya ya. Tapi nggak tahu juga dia bakal naik sampai kapan. Yang pasti dia masih uptrend terus dari kemarin Maret untuk TINS ini. Itu dia. Dari teknikal masih oke sih. Tinggal kalau teman-teman tertarik atau udah punya. Kalau teman-teman udah punya TINS, menurut saya masih oke untuk di hold. Tinggal kasih stop loss aja, misalkan stop loss di 2300 biar cuannya nggak hilang semua ya. Misalkan tadi teman-teman beli pagi di sekitar 2100 gitu, kasih stop lossnya 2300. Jadi biar kalau dia turun taking profit pakai stop loss gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau hold ya masih oke sih. Tuh kalau teman-teman mau entry bisa entry di supportnya tadi 2300-an atau 2270 lah. Atau enggak misalkan mau buy on breakout bisa nunggu breakout 2550 ini atau resisten terdekatnya 2470 ya, area 2500 lah. Gitu. Nah, apa yang buatin seperti ini adalah ini dia. Jadi TINS itu kan saham komoditas ya, komoditasnya timah ini, dan harga timah ini masih sangat strong uptrend ya dari bulan Maret sampai hari ini dia masih naik terus, kelihatan uptrendnya kelihatan banget. Dan kalau misalkan dibandingin sama TINS ini juga sebenarnya mirip-mirip ya dia ya bentuk-bentuknya, karena memang ini saham komoditas, jadi mengikuti harga komoditasnya. Dan kalau misalkan cari komoditas yang bagus, ada CPO, itu juga masih strong uptrend tuh, teman-teman bisa ngelirik kalau belum punya. Tapi kalau kita membahas TINS, komoditasnya masih oke juga. Terus ini kan juga yang digadang-gadang bakalan berefek ke mobil listrik juga ya. Saya kurang paham apa, tapi katanya buat semacam bahan baku lah itu, timah itu. Harga komoditasnya masih oke, dan harga sahamnya mengikuti komoditasnya. Aturan kalau kemarin pasarnya nggak ada ambrol-ambrolan kayak gini, menurut saya tetap TINS nggak bakal ada koreksi sih, dia strong uptrend lanjut terus sama kayak, tapi kalau Inco Nickel ya tuh. Tapi karena pasarnya kemarin jelek, akhirnya dia ikut koreksi juga, efek pasar jelek ya, tapi lanjut kembali naik karena memang komoditasnya masih bagus. Untuk teman-teman yang udah punya TINS, menurut saya masih sangat oke untuk di hold. Tapi kalau mau take profit juga karena pasarnya belum bagus juga silahkan. Yang pasti selalu sesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing, biar floating profitnya nggak hilang semua lah. Kira-kira teman-teman proporsional tarik taking profit di mana. Oke, mungkin itu dulu ya untuk hari ini TINS. Kalau misalkan teman-teman ada saham yang ingin dianalisa, mau request, bisa komen aja di YouTube atau DM. Atau kalau misalkan ada teman-teman ada pertanyaan, bisa komen aja juga. Nanti insya Allah setiap komen itu selalu saya balas. Kalau misalkan saya udah ada waktu, pasti saya balas. Kalau mau diskusi juga silakan. Terus follow juga Instagram kita @cuan-cuan-saham sama, itu bisa buat komunikasi. Dan segera saya siapkan untuk Discord-nya ya, karena ya harapannya nanti di Discord tuh bukan saya doang yang memberikan analisa, nih teman-teman bisa sharing-sharing juga, dan cuan-cuan saham bisa jadi komunitas trader yang bagus. Oke, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya. Nyalain juga notifikasinya karena analisa ini setiap hari dan bisa teman-teman manfaatkan. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.